Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini terima kasih banyak sudah diberikan waktu untuk saya bisa mempresentasikan, yaitu di mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, terutama buat pengampu kelas yaitu Bu Rina Tisnawati dan Bu Dera Irma Setiawati, yaitu materi dan kasusnya tentang SOC Tata Kelola Perusahaan, Etika dan Studi Kasus Enron, Andersen, dan WorldCom di tahun 2001 ya. Nah, dengan referensi buku yaitu dari buku Etika Bisnis 1 dan 2 edisi 5, dan juga untuk revisinya di edisi 8 atau ed 8, yaitu penerbitnya Salemba 4. Nah, di kesempatan kali ini saya Agus Dianto akan menjelaskan dengan beberapa poin, tapi sedikit agak hujan ya, karena memang posisinya lagi hujan ya, suaranya ada dadar kayak gitu ya. Nah, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih dulu buat teman-teman seangkatan atau sebagai audiens. Selamat menyaksikan ya. Nah, di tujuan dari bab ini atau di bab 2 skandal etika dan tata kelola, yaitu personel perusahaan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebiasaan etika yang berlaku. Mereka juga harus mematuhi pedoman yang ditetapkan Dewan Direksi sebagai pengawas proses tata kelola keuangan perusahaan. Selama bertahun-tahun, harapan tata kelola perusahaan menjadi ketat sebagai respons skandal etika dan tata kelola yang menarik perhatian publik, sehingga menyebabkan pembuat undang-undang, direktur BP, serta regulator pasar sekuritas dan pejabat bursa saham untuk membuat perubahan yang selanjutnya melindungi investor. Bab ini memberikan garis waktu timeline dari ringkasan dari beberapa hasil skandal yang ditentukan dan terbarukan. Skandal dan kegagalan tata kelola perusahaan yang paling viral dan sangat-sangat mendunia, serta analisis perubahan tata kelola tren yang dihasilkan dari skandal ini, yaitu di buku 1 dan 2 edisi 8 April 2016. Di sini bab ini memberikan, yaitu setiap skandal membuat marah publik dan membuat orang-orang sadar bahwa perilaku spesifik dari karyawan perusahaan atau profesional perlu ditingkatkan. Dengan setiap skandal, tambahan kesadaran dan kepekaan atau sensitivitas publik terhadap perilaku di bawah standar telah tumbuh, dan tidak toleransi publik telah berkurang. Nah, kredibilitas janji perusahaan dan laporan keuangan telah terkikis. Pembuat undang-undang, regulator, direktur, dan badan profesional merespon untuk mengembalikan kepercayaan terhadap sistem tata kelola perusahaan, dan profesi akuntansi bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat, yaitu dilacak melalui beberapa skandal dan reaksi berikut ini, yaitu tentang terkait dari Enron Corporation, Arthur Andersen, WorldCom, Sarbanes atau SOC, Tax Letter atau Circular 230, dan kehancuran hipotek subprime, reformasi Dodd dan Bernard Madoff, dan juga manipulasi suku bunga acuan LIBOR. Ini pada gagasan di buku edisi 8. Nah, kita membahas langsung tentang tata kelola, yaitu garis timeline-nya, yaitu memberikan, nah di sini yaitu gambaran sebuah pengembangan awal sebelum tahun 1970 sampai Black Tuesday pada 29 Oktober 1929, ekonomi di seluruh dunia telah menikmati roaring twenties atau periode profitabilitas yang tinggi, lapangan kerja yang banyak, pasar perumahan yang booming, dan optimisme tanpa batas. Ya. Perusahaan tampak melakukan pekerjaan yang diharapkan, sehingga tata kelola perusahaan juga tampak telah melakukan tugasnya. Kemudian pasar saham jatuh menandakan bahwa dunia korporat sangat spekulatif, penuh rahasia, dan penuh dengan konflik kepentingan, atau yang bisa disebut ya ada kecurangan ya. Tampaknya kepentingan tersebut didedikasi untuk layanan kepada eksekutif dan pemilik yang mengendalikannya, dan tidak untuk pemangku kepentingan lainnya, termasuk konsumen, karyawan, dan pemegang saham minoritas atau jauh. Manipulasi dan inflasi dari laporan keuangan tersebar luas sehingga investor tidak mengetahui kondisi keuangan investasi mereka. Sangat disayangkan. Dan kita lihat di sini garis waktu peristiwa pentingnya, yaitu dari era tata kelola yang tidak terkekang di 1929
ya. Ini mungkin bisa lihat di bukunya nanti, di bukunya ada. Itu di tahun 1929 hingga sampai tahun 2016 terbitnya buku edisi 8 ini, yaitu era shock dimulai penegakan yang aktif, tekanan pemangku kepentingan menjadi signifikan. Nah, di sini bank yang seharusnya melindungi uang deposan mereka gagal karena mereka juga telah berinvestasi dalam investasi yang spekulatif dan untuk menghasilkan uang dengan cepat, atau intinya melakukan kecurangan. Pemerintah terkejut akan meluas penghapusan kekayaan saat pasar saham ambruk dan pengangguran melonjak. Orang-orang tidak lagi membayar hipotek dan kehilangan rumah mereka. Mereka tidak punya cukup uang untuk membeli barang, bahkan bahan makanan. Ekonomi dunia tidak pulih sampai meledaknya produksi dan lapangan kerja yang di bawah tahun 1939. Peristiwa untuk memasuk pasukan dalam Perang Dunia II dan juga selama depresi besar tersebut dari tahun 1929 hingga 1939. Pemerintah Amerika Serikat memang mengakui terdapat beberapa kelemahan etika dan tata kelola yang berkontribusi pada bencana tersebut dan memberlakukan undang-undang yang dirancang untuk memperbaiki kelemahan tersebut, termasuk antara lain sebagai Sekuritas ACT of 1933, Sekuritas ACT of 1934, yaitu menciptakan kerangka peraturan untuk perdagangan sekunder di bursa saham, dan juga Glass-Steagall ACT of 1933, yaitu tentang mengamanatkan reformasi perbankan yang dirancang untuk memisahkan fungsi investasi dan perbankan komersial. Investment Advisor ACT of 1940 menciptakan kerangka kerja, ya. Kita langsung naik lagi, yaitu perkembangan awal sebelum tahun tadi sudah kita bahas, dan selanjutnya yaitu di 1970 atau sampai dengan 1990, era sampai saat ini. Pada tahun yang berlalu, kesadaran bahwa lingkungan kita adalah sumber daya yang terbatas menjadi jelas, seperti kesadaran bahwa korporat dapat membuat perubahan untuk melindungi lingkungan. Sebuah kelompok aktivis yang dikenal sebagai aktivis lingkungan mulai melakukan apa yang mereka bisa meningkatkan kesadaran umum, membuat masyarakat peka terhadap masalah praktek yang buruk. Tujuan untuk memberi tekanan dewan direksi, eksekutif, dan manajer untuk menyadari bahwa praktek yang buruk tidak hanya merusak lingkungan kita, akan tetapi merusak reputasi individu dan perusahaan yang terlibat dan akhirnya profitabilitas mereka. Itu sangat penting. Nah, di sini environmentalisme bukan satu-satunya atau isme atau perkembangan yang muncul pada tahun 1970 di bawah tekanan dari aktivis yang tertarik masalah lain, membuat marak publik dan munculnya hal-hal yang sangat signifikan, yaitu konsumerisme atau yang tentang masalah mobil. Ada investasi yang bertanggung jawab secara sosial, yaitu di sini mobil yang tidak aman menarik perhatian, ini juga ada. Terus ada corporate FCPA atau undang-undang praktek korupsi. Dalam melakukan hal itu, harapan untuk tindakan korporasi mulai diubah oleh aktivis yang tertarik tanpa adanya undang-undang baru. Meskipun undang-undang baru benar-benar mengkristalkan harapan ini ketika undang-undang dan peraturan baru diberlakukan, seperti Federal Staging Guidelines Amerika Serikat tahun 1991. Kita lanjut lagi, yaitu era modern atau sampai saat ini. Karena peristiwa itu sangat penting biar kita tahu di mana kita adanya kecurangan, etika itu seperti apa. Tanpa kita melihat riwayat, kita tidak akan tahu alasannya seperti apa, ya. Nah, di sini November 1991, tepat sebelum diperkenalkannya Federal Staging Guidelines, seorang hakim berkomentar jika perusahaan dapat membuktikan bahwa semua upaya yang wajar telah dilakukan untuk menghindari kerusakan lingkungan, yaitu program uji tuntas telah dilakukan, maka hukuman yang diusulkan hingga $2 juta per hari dan waktu penjara bagi eksekutif yang bertanggung jawab dapat dikurangi menjadi 50 per hari. Pada dasarnya perusahaan di bawah arahan yang dewan direksi, mereka mengembangkan program tata kelola, membentuk perilaku, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Intinya itu ya tentang etika. Kita lanjut lagi. Di sini kita mulai tentang kasus di mana kasus Enron ini sebenarnya sangat sudah lama, ya. Banyak kasus yang baru-baru, tapi kita udah yang ini cukup menarik karena dimana inti poinnya itu orang dalam sendiri yang membeli saham. Orang dalam sendiri yang membeli saham untuk dibeli supaya ada kenaikan laba, supaya investor-investor mau beli, setelah itu rup atau ditinggalkan.
dinamakan Pilot. Nah, di sini kita mulai dari Enron Corporation dibentuk oleh Ken Lay pada 1985 dari hasil penggabungan dua perusahaan pipa gas alam. Seiring meningkatnya permintaan gas alam, harga saham Enron meningkat naik terus hingga tahun 1990-an. Enron perusahaan publik terbesar 7 di Amerika Serikat. Pada 2001, harga saham mulai turun dan pada 2 Desember 2001 perusahaan melakukan perlindungan keberangkrutan. Berikut ini pembahasan data tabel next set PPT, atau kita lanjut ke PPT ya. Kita lihat di tabel PPT ini. Nah, ini masa-masa di mana tumbangnya perusahaan Enron. Nah, di sini kita jelaskan sedikit, yaitu cara lain adalah dengan menjual secara artifisial atau melakukan sindikasi aset jangka panjang Enron seperti proyek energi padat modal Enron. Sayangnya Enron tidak dapat menemukan pembeli yang benar-benar independen untuk berinvestasi dalam sindikat ini. Jadi ketika Enron menciptakan afiliasi yang tidak dikonsolidasi atau perusahaan entitas tujuan khusus special purpose enterprise yang berfungsi sebagai kendaraan investasi, seorang karyawan Enron menyamar sebagai investor luar yang independen untuk secara keliru mengizinkan transfer dari Enron dicatat sebagai penjualan dan menghasilkan laba. Namun karena SPI ini tidak independen dari Enron, pada kenyataannya Enron menjual aset kepada dirinya sendiri. Oleh karena tidak ada suara dari investor independen, Enron dapat memanipulasi laba. Yang kita garis bawahi yaitu Enron memanipulasi laba sebanyak yang diinginkan dengan menjual harga. Beberapa pun yang telah dilakukannya, sebagian besar investor dan memberi pinjaman disesatkan dengan pemikiran bahwa penjualan dan laba Enron tumbuh luar biasa. Padahal ini fiktif ya. Resah dan terkejut ketika perusahaan dinyatakan down atau bangkrut. Ini pada di laporan apa itu namanya ya, di Enron Stock Card ya. Di sini kita lihat pressnya ini. Ini saham mereka naik lalu turun ya, turun drastis ini. Melalui transaksi semacam ini, Enron dikelola secara artifisial dengan menyatakan pendapatan terlalu tinggi sementara menyatakan liabilitas terlalu rendah. Akan tetapi karena Enron menjual aset kepada dirinya sendiri, transaksi tidak menghasilkan laba real atau arus dana eksternal yang signifikan. Namun SPE digunakan untuk mendapat pinjaman, yaitu kas baru dari bank yang tertarik berurusan dengan Enron, dan kas baru ini ditransfer ke Enron dalam menyelesaikan transaksi penjualan palsu. Akibatnya hasil keuangan Enron menunjukkan peningkatan yang palsu dalam penjualan kas dan laba dan tidak mencerminkan pinjaman dari bank, yaitu liabilitas yang timbul yang menghasilkan kenaikan kas. Pinjaman dari bank yang ditunjukkan pada laporan SPE tetapi tidak konsolidasi dalam laporan Enron karena SPE salah mempresentasikan untuk memiliki investor eksternal yang berkontribusi setidaknya 3%. Dari modal yang membuat semua keputusan SPE termasuk yang terkait dengan pembelian aset Enron. Nah, di sini subkomite report kegagalan Enron sebagai besar disebabkan oleh kegagalan Dewan Direksi dalam memberikan pengawasan dan tata kelola. Anggaran Dewan mengetahui dan mengizinkan eksekutif Enron untuk melakukan hal berikut: terlibat dalam transaksi akuntansi yang berisiko tinggi, seperti mencatat pendapatan lebih awal melalui penggunaan prabayar, terlibat dalam konflik kepentingan yang tidak sesuai, seperti mengizinkan Jeffrey Skilling, CEO Enron, untuk juga mengoperasikan reksadana ekuitas swasta yang berurusan dengan Enron. Nah, tidak mencatat liabilitas di luar pembukuan secara material melalui penggunaan SPE, membayar kompensasi yang berlebihan kepada eksekutif seniornya, seringkali tanpa persetujuan yang tepat, termasuk hampir 1 miliar dalam opsi saham untuk 12 eksekutif senior. Sangat besar ini, guys. Nah, di sini kita lanjut. Selain itu, ini kita masih di buku edisi 8 karena ini yang di sini diambil poin-poinnya ya. Selain itu, anggota Dewan Direksi terlibat dalam sejumlah transaksi keuangan dengan Enron sehingga membahayakan independensi mereka sendiri. Dewan gagal memastikan independensi auditor Enron, Arthur Andersen. Ini ada berkaitannya dengan KAP, kantor akuntan publik, yaitu Arthur Andersen. Tampaknya mereka juga memilih untuk mengabaikan keluhan dari berbagai pelapor dan malah menaruh kepercayaan kepada eksekutif senior perusahaan, Ken Lay, ketua merangkap CEO, Jeffrey Skilling CEO, dan Andre Fasto CEO. Orang-orang ini adalah yang mengatur penipuan itu atau kecurangan ya. Kasus etika transaksi Enron yang dipertanyakan diberikan pada akhir bab ini untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kelemahan dalam tata kelola perusahaan.
akuntansi, memungkinkan terjadinya penipuan Enron yang masif. Informasi latar belakang tambahan tentang Enron tersedia dalam arsip digital di www.sigebrand.com. Sebagai konsekuensinya dari kegagalan Enron, puluhan ribu karyawan kehilangan pekerjaan. Investor kehilangan jutaan dolar baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui reksadana pensiun mereka. 10 karyawan kunci didakwa dan dikirim ke penjara atau lapas. Meskipun Kenley meninggal sebelum dijatuhi hukuman, dalam 1 tahun Arthur Andersen, auditor Enron, akan dihukum karena menghalangi keadilan. WorldCon akan mengumumkan bahwa laporan keuangannya tidak akurat sebesar 11 miliar. Ya. Dan Kongres AS akan memberlakukan shock dunia. Tata kelola perusahaan berubah secara drastis ya. Di sini kita langsung naik, yaitu membahas tentang tata kelola sistem Enron yang dicurangi itu ya. Itu tata kelola yang dicurangi, yes. Sebentar, guys. Ini karena ini juga referensinya buku. Daripada salah nanti. Bentar. Nah, di sini yaitu nggak bisa dibaca ini. Senate Investigation Committee melakukan kajian atas beberapa pengaturan tersebut yang dikenal sebagai prabayar ya. Di sini ya. Di sini itu bisa kita lihat tata kelola sistemnya. Tata kelola sistemnya bisa kita lihat. Di luar hukum perusahaan ada SPS, laporan keuangan, ada dewan direksi, Kenley, ketua rekan ketua Baxter, komisi audit dan compensation finance dan kebijakan perusahaan, kode etik auditor Andersen, konsultan Arthur Andersen, audit internal AA, whistleblower, legenda, kehilangan pedoman, hilangnya kepatuhan, penundaan pedoman. Ini dari buku langsung kita kutip. Dan di sini kita lanjut yaitu tentang Andersen ya. Karena banyak banget guys. Nah, di sini lanjut aja kita tentang Andersen mana. Nah, di sini perusahaan jasa profesional terbesar di dunia dan yang paling dihormati adalah Arthur Andersen LLP AA telah menghilang. KP besar yang dikenal sebagai Big 5 kini menjadi Big 4. Arthur Andersen, seorang profesor akuntansi, sudah profesor akuntansi Universitas Northwestern berusia 28 tahun, mendirikan perusahaan pada tahun 1913. Kisah tentang integritasnya telah melegenda dan budaya perusahaan sangat banyak tercermin dari dirinya. Namun di sini jujurnya budaya organisasi yang hilang, berarti sudah dirubah guys ya. Nah, di sini mengubah kepribadian budaya, kesalahan nyata Arthur Andersen dalam kasus Enron, pemusnahan dokumen audit Enron, obstruksi keadilan. Nah, di sini itu semuanya dihalang-halangi penyidik untuk melakukan dokumennya itu ya disusah-susahin lah, intinya biar nggak kebukti bersalah gitu loh ya. Intinya seperti itu. Nah, di sini Arthur Andersen selanjutnya hanya Andersen didirikan itu sesuai yang tadi. Nah, perusahaan memiliki reputasi yang memang sangat baik. Nah, akan tetapi di sini melakukan pelanggaran yaitu potensi konflik kepentingan antara pelaporan wajar kepada pemegang saham dan melayani kepentingan manajemen tidak diatasi. Kemitraan ini hanya tertarik pada penghasilan pendapatan. Intinya ya laba terus seperti itu. Nah, penghasilan pendapatan ya selama 1980-an budaya di Andersen telah diubah, yaitu penghasilan pendapatan revenue generation menjadi kunci untuk promosi. Fokusnya adalah pada penyedia jasa non audit kepada manajemen, termasuk memberikan nasihat tentang bagaimana menyusun transaksi sehingga dapat diungkapkan dengan cara yang menguntungkan. Intinya untung bagi manajemen. Tekanan untuk mengurangi biaya audit meningkat dan mitra audit diizinkan untuk mengesampingkan keputusan mitra pengendalian di kualitasnya. Andersen menyediakan jasa audit dan konsultasi untuk Enron pada 2000. Tahun 2000 ya, perusahaan memperoleh lebih banyak pendapatan dari penyediaan jasa manajemen. Biaya audit yang dibebankan kepada Enron sebesar 25 juta, sedangkan biaya konsultasi adalah sebesar 27 juta. David Dukan, mitra penanggung jawab audit Enron, tidak menentang kebijakan akuntansi Enron. Ia bahkan mengabaikan 3 email internal dari Kalbas, seorang mitra pengendali kualitas, yang mempertanyakan beberapa kebijakan akuntansi Enron dan kemungkinan konflik kepentingan antara Enron, Fasto, CFO Enron, dan SPIS yang dikelola Fasto. Akhirnya Bas dikeluarkan dari penyediaan pengawas audit Enron.
Di sini BAS dikeluarkan. Pada Maret 2002, SEC mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki Andersen karena kekurangan audit sehubungan dengan audit Enron. Hal ini terjadi setelah Andersen dinyatakan bersalah atas kekurangan audit yang serupa sehubungan dengan audit Waste Management Inc. dan Corporation. Sementara itu banyak perusahaan yang beralih auditor, mereka tidak ingin reputasi mereka rusak karena dikaitkan dengan Andersen. Karena di posisi ini Andersen sudah mengalami nasib buruk, yaitu sudah dapat tangga plus pohon-pohonnya, dimana itu sudah tumbang. Itu sebenarnya sayang banget ya, nama baiknya hanya karena ingin mendapatkan uang, sedangkan namanya sudah sangat terkenal ya. Andersen didakwa karena menghalangi keadilan dan dinyatakan bersalah pada 15 Juni 2002. Nah, di sini Andersen setuju untuk berhenti mengaudit semua perusahaan publik ketika mengajukan banding atas putusan bersalah tersebut. Hampir 3 tahun kemudian, pada 31 Mei 2005, Mahkamah Agung AS membatalkan putusan Andersen, akan tetapi sudah terlambat. Kemitraan tidak memiliki klien. Ini Anderson secara sukarela menyerahkan lisensinya untuk praktek dan personelnya setelah bergabung dengan kantor akuntan lain di Amerika Serikat. Inti poinnya, Anderson ini anggota-anggotanya sudah buyar atau banyak yang bergabung di anggota lain, di KAP lain, karena citranya sudah hilang, dan yang tadinya Big 5 terbesar nomor 5 menjadi perusahaan akuntansi terbesar nomor 4 ya. Kasus etika masalah Arthur Andersen tersedia pada beberapa pembahasan di sini, yaitu kita langsungkan. Nah, di sini peran KP Arthur Andersen dalam kaitannya dengan Enron yaitu sebagai auditor ya, sebagai auditor dan konsultan akuntansi dan lainnya termasuk transaksi SPE. Internal auditor karena fungsi dikontrak keluar oleh Enron untuk Arthur Andersen. Penasihat masalah perpajakan, penasihat mengkaji dari pengungkapan masalah keuangan. Di sini semuanya sudah di lobby. Dan di sini dampak dari Arthur Andersen dan profesi akuntansi dibahas pada kasus yang menyertai masalah Arthur Andersen. Penyampaian pendapat dari Senate Investigation Committee yang telah dicatat sebelumnya dengan memperhatikan peranan manajemen dan dewan direksi Enron. Laporan mereka muncul pada tanggal 8 Juli 2002. Sebelumnya kebangkrutan Enron dan dengar pendapat Senat telah meningkatkan kesadaran masyarakat, politisi dan regulator akan kegagalan tata kelola beserta dampaknya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai urutan waktu kejadian tata kelola. Banyak kelompok telah membawa perubahan ke depan dalam struktur tata kelola. Di sini hilangnya etika kredibilitas KAP di Andersen, budaya internal AA didorong oleh keinginan untuk mendapatkan penghasilan sehingga Enron menjadi salah satu sumber kekayaan. Intinya itu khilaf lah, manusia itu pasti punya khilaf. Kalau semakin tinggi terus melihat uang yang sedikit kurang, pasti pengennya nambah. Itu intinya pada AA ini, yang dulunya konsisten, yang etikanya sangat baik dengan tingkat perusahaan kantor akuntan publik yang nomor 5 ya terbesar, itu sangat disayangkan hanya karena duit. Akhirnya mereka ikut kejerumus ke dalam jurang yang paling dalam, guys. Nah, di sini kita lanjut lagi, yaitu di sini kerangkanya ini mengaudit kerja mereka sendiri sebagai konsultan SPE menyebabkan kurangnya objektivitas. Ini kekurangannya di sini. Kepentingan diri sendiri berpegang melawan kepentingan umum yang mengarah ke keinginan untuk tidak membuat manajemen Enron kecewa. Dengan demikian, kehilangan honor audit yang sangat besar dan bergengsi. Mitra yang tidak disukai oleh Enron telah dihapus dari audit. Ketidakpatuhan dengan kebijakan perusahaan dan kode etik tidak dibawa kepada perhatian dewan. Perdebatan internal AA atas praktek akuntansi Enron yang dipertanyakan dan risiko bisnis tidak disampaikan kepada komite audit di dalam Enron untuk memastikan bahwa anggota komite mengetahui masalah secara luas. Ya, di sini pelanggaran etika oleh Arthur Andersen, adanya praktik discrimination dan information unfair discrimination, adanya penyesatan informasi, penghancuran dokumen penting terkait kasus Enron ya. Di sini bisa dilihat di slide masing-masing, karena di sini juga di sini itu pada tingkat tata kelola sistem pengendalian Enron yang dicurangi,
adalah mekanisme bagi Enron untuk mencatat transaksi prabayar dalam pengiriman energi masa depan sebagai laba dan juga sebagai kas saat ini, bukan sebagai arus kas dari operasi pembiayaan. Ini masalah-masalahnya, nanti bisa dilanjutkan lagi karena panjang banget ya buat teman-teman semuanya. Penghindaran pajak ya, di sini juga melakukan kesalahan pada tingkat penghindaran pajak, duplikasi dan kerugian ekonomi tunggal, pengurangan kerugian yang sama sebanyak 2 kali, pergeseran dari dasar pengenaan pajak dari aset yang tak disusutkan tidak kena pajak menjadi suatu aset tersusutkan kena pajak dengan sedikit atau tanpa pengeluaran, timbulnya biaya pemotongan pajak untuk pembayaran pokok yang sangat dipertanyakan, timbulnya biaya jasa bagi pihak yang memberikan bantuan untuk wajib pajak lainnya. Nah, dampak dari masalah Enron, kasus Enron telah meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya politisi dan regulator untuk kegagalan tata kelola beserta dampaknya. Hal ini memicu perkembangan perbaikan kerangka kerja baru tata kelola DHS untuk mengusung konsep-konsep kunci yang mencakup akuntabilitas, transparansi, independensi, objektivitas, tugas fidusia, dan keutamaan kepentingan publik, yaitu diutamakan yaitu dalam kepentingan publik, bukan hanya untuk sepihak orang dalam ya, orang dalam perusahaan itu, tapi juga mereka yang menanam saham atau investor ya tentunya, sama seperti kasusnya Welcome juga. Nah, di sini kita lanjut ke kekuatan di tangan satu orang, yaitu Welcome. Kekuatan ini yaitu tentang cerita perusahaan yang juga tumbang. Di sini Welcome kantor pusat di Clinton, Mississippi dimulai tahun 1983 oleh Bernard Rebes sebagai layanan telekomunikasi jarak jauh, layanan telekomunikasi jarak jauh. Oke, saya ulangi lagi, mohon maaf. Perusahaan mengalami pertumbuhan pada tahun 1990-an dengan serangkaian pengambil alihan. WorldCom menjadi perusahaan terbesar kedua setelah AT dan T, dan Ebes dikenal sebagai Telekom Convoy tahun 1999. Merupakan perusahaan telekomunikasi yang menyediakan berbagai macam produk di seluruh dunia seperti data, internet, komunikasi, telepon, layanan telekonferensi melalui video, sampai penjualan kartu telepon prabayar untuk sambungan internasional. Welcome memiliki 73.000 pegawai, banyak banget ya buat teman-teman. Nah, di sini pegawai yang tersebar di seluruh dunia sebanyak 8.300, di antaranya adalah pegawai yang tinggal di Eropa Timur Tengah dan Afrika. Welcome menyediakan layanan telepon jarak jauh dan memiliki backbone jaringan internet terbesar. Nah, kasus Welcome atau peran Ebert Scott CFO perusahaan. Kecurangan yang terjadi melibatkan beberapa anggota di dalam tubuh Welcome. Pelaku kecurangan atau penipuan yaitu Ebert Scott CFO perusahaan dan 4 anggota Sullivan tahun 2000. Laba Welcome ini masalahnya ya, dinyatakan tinggi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Investigasi internal tingkat pengungkapan penipuan, kasus pengadilan dalam proses Welcome terkait penipuan di dalam tubuh perusahaan, hakim percaya pada klaim jaksa. Kasus etika Welcome, The Final Catalyst, buku akhir cerita etika Welcome sebagai gambar dan contoh buruk praktek pengembangan lingkungan budaya organisasi yang tidak sehat ya, atau sering mengalami kecurangan ya, karena aliran dananya sangat tinggi ya, akhirnya terjadi kecurangan untuk menimbulkan kesesatan ya. Nah, penipuan dilakukan oleh Ebert Scott Sullivan CFO perusahaan dan 4 staf Ebert dan Sullivan masing-masing menerima bonus retensi sebesar 10 juta dolar pada 2001. Mereka telah mengalokasikan jutaan opsi saham. Selain itu, Ebert telah diberi pinjaman sebesar 408 juta dolar oleh perusahaan tersebut untuk membeli atau membayar margin call pada saham Welcome. Sekuritas pada akun marginnya adalah saham Welcome. Ebert memiliki motivasi finansial yang kuat untuk menjaga saham Welcome tetap kuat, terutama setelah gagal mengambil alih Sprint untuk menjaga harga saham naik dan untuk memenuhi perkiraan analisisnya. Nah, Ebert mengarahkan Sullivan untuk terlibat dalam penipuan laporan keuangan secara langsung. Perusahaan tersebut akan mencatat beban sebagai aset sehingga meningkatkan laba neto. Perusahaan ini juga membuat cadangan fiktif ya, di garis bawah yang tadinya sehingga meningkatkan laba neto. Perusahaan ini juga membuat cadangan fiktif sebesar 2 miliar. Penipuan akhirnya mencapai 11 miliar, jatuh melebihi dari penipuan Enron sebesar 2,6 miliar dolar loh ya guys. Ini dolar bukan RP. Meskipun laba dinyatakan terlalu tinggi dari 99 hingga tahun 2002, harga saham mulai turun
setelah Ebes dipecat sebagai CEO pada bulan April. Investigasi internal mengungkapkan tingkat penipuan akan tetapi sudah terlambat. Pada Juli 2002 Wallcom menyatakan bangkrut. Ia kemudian bergabung dengan MCI dan namanya diganti menjadi Verizon Business pada 2006. Para pelaku penipuan Ebes, Sullivan dan asistennya didenda dan dikirim ke penjara, guys. Ya. Selama kasus pengadilan, hakim memilih untuk percaya klaim jaksa bahwa penipuan telah diatur oleh Ebes. Mereka menerima kesaksian Sullivan ketika dia mengatakan bahwa Ebes telah memerintahkannya untuk menekan angka-angka. Mereka harus memalsukan catatan akuntansi untuk memenuhi harapan Wall Street sehingga menjadi harga saham tinggi dan opsi saham dalam uang. Tampaknya tidak ada pengendalian dari Ebes, orang yang telah menciptakan perusahaan dan mengawasi pertumbuhan melalui pengambil alihan dan pelaporan keuangan palsu. Sullivan tidak dalam posisi untuk menantang Ebes, tidak ada seorang pun. Jadi dengan kekuatan yang hampir tak terbatas, Ebes bisa merekayasa penipuan berapapun dalam sejarah Amerika ya di sini ya. Intinya orang itu sangat penting, tinggi, mempunyai kekuasaan, pokoknya duitnya ya juga lumayan banyak. Ya namanya menipu ya menipu aja lah. Kasus etika WorldCom, the final katalis berada di akhir bab ini. Eksekutif senior mendapat kompensasi terlalu banyak dan mereka memiliki terlalu banyak opsi saham. Ada kekurangan pengawasan dalam kekuasaan terkonsentrasi di tangan satu orang. Situasi serupa terjadi di Australia juga ya. HIH Insurance diperintah secara otoritas oleh satu orang. Krisis kepercayaan di sini kita next. Nah, di sini ada krisis kepercayaan ya. Di sini ya gara-garanya terjadi banyaknya perusahaan yang ada yang orang dalamnya mengalami kecurangan. Inti poinnya itu orang dalam perusahaan akhirnya membuat publik itu malas atau capek atau sudah nggak percaya lagi, kayak kasus-kasus yang lagi booming di negara kita itu. Capek dengernya gitu, udah nggak percaya itu apa yang mau bisa dipercaya kalau transparansinya tidak ada kan, itu malas gitu. Sekarang sosial media juga udah pinter. Di sini langsung kita bahas yaitu krisis kepercayaan. Sebelum jatuhnya Wallcom pada Juli 2002, runtuhnya Andersen sebulan sebelumnya, dan kebangkrutan Enron pada Desember 2001, investor dan regulator telah menjadi sangat prihatin. Prihatin dengan kurangnya integritas dari pemimpin bisnis sehingga kemudian pasar saham anjlok seperti halnya dengan kepercayaan pada laporan keuangan. Selain itu, ada kelemahan yang jelas dalam struktur tata kelola yang dirancang untuk memastikan bahwa manajemen tidak mengoperasikan bisnis lebih personal untuk kepentingan diri sendiri. Terdapat sejumlah kegagalan tata kelola perusahaan yang spektakuler ya. Pada tahun itu bukan hanya Enron saja teman-teman, tapi melainkan ada ini catatan ya yang saya foto ini dari buku ini, catatan kasus-kasus ya. Di sini tuh ada Adelphia Corporation didirikan oleh John, perusahaan mengajukan kebangkrutan. Ada Aura Foods 2001, perusahaan dinyatakan bersalah atas biaya yang tidak dilaporkan, tidak melaporkan biaya. Global Crossing ketika perusahaan ini menyatakan kebangkrutan pada 2002. HIH Insurance dengan kerugian diperkirakan 5,3 miliar. Ini adalah kegagalan perusahaan terbesar dalam sejarah Australia. Ini Australia juga ada. Sunbeam Corporation, seniman pengubah Albert Sen Dunlop meningkatkan laba neto dengan curang, mencatat penjualan sebesar 62. Nah, ini sebagai contoh-contoh di masa waktu itu banyak yang mengalami kecurangan. Akhirnya jadi publik itu capek dengernya dan banyak yang nggak bisa dipercaya gitu. Di sini yaitu kita lihat pada dampak kerugian keuangan pada harga saham DJI 1 November 2021 31 Agustus 2022. 2002 teman-teman ya. Karena banyak banget 2002. Nah, di sini dampaknya itu seperti ini. 2 Desember 2001 Enron menyatakan kebangkrutan. Itu kita lihat pada skema ini ya. Kita lihat nih di sini ya. Nah, ini pasti agak jelas ya. Oke. Mohon maaf karena ini pakai handphone. Dan 28 Januari 2002 kebangkrutan Global Crossing. 7 Maret 2002 Presiden Bush berbicara. Ini udah untap-untapnya, ini presiden ini udah jengkel dengan apa yang dikerjakan oleh tata kelola perusahaan, kok nggak jelas gitu ya. Nah, di sini juga langsung adanya skandal Arthur Andersen menguat, yaitu 25 Juni 2002 pernyataan kembali WorldCom dan kebangkrutan Adelphia. Dan di sini Juli kebangkrutan WorldCom ya. 21 Juli 2002 kebangkrutan WorldCom, 31 Juli 2002 Sarbanes mulai dikeluarkan atau
kita lanjut yaitu dengan ini ya. Nah, ini kita langsung lanjut dari hasil beberapa inti poin dari tiga perusahaan. Yang satunya kantor akuntan publik yang sudah dipercaya akhirnya berjanji-janji atau hanya karena uang, etikanya sudah dirusak dan publik sudah tidak percaya. Dan juga inti poin dari Worldcon maupun dari Enron yaitu menyalahgunakan aturan atau wewenang hingga publik sudah tidak percaya lagi pada perusahaan saham waktu itu ya. Di sini, nah di sini maka dari keputusan tadi yaitu kita bahas tentang SOC atau Sarbanes Okhly ACT, menutup pintu gudang. Apa sih yang dimaksud dengan menutup pintu gudang? Sarbanes Okhly ACT SOC memberikan arahan dalam 3 bidang utama: tanggung jawab manajemen, konflik kepentingan, serta tanggung jawab auditor dan komite audit. Tanggung jawab utama manajemen adalah menerapkan sistem pengendalian internal yang tepat untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan akurat, lengkap, dan dipahami dan transparansi atau jelas ya. Selain itu, laporan keuangan triwulan dan tahunan harus mencakup sertifikasi manajemen ditandatangani oleh CEO dan CFO, membuktikan ruang lingkup, kecukupan, dan efektivitas dari pengendalian internal perusahaan terkait pelaporan keuangan. Beberapa bagian dari SOC dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan. Ini termasuk membutuhkan hal-hal berikut: pengungkapan pandangan saham manajemen dan setiap transaksi yang dimiliki manajemen dengan investor utama, bahwa semua perusahaan yang diperdagangkan secara publik memiliki kode etik perusahaan. Sejumlah bagian SOX atau SOC membahas tanggung jawab auditor dan komite audit. Beberapa diantaranya mengharuskan direktur yang duduk di komite audit independen dari manajemen. Komite audit memiliki setidaknya 1 anggota yang ahli keuangan dan yang lainnya menjadi literasi keuangan. Komite audit memiliki anggaran waktu dan uang yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya. Auditor melaporkan kepada komite audit tanpa keberadaan manajemen, dan auditor tidak memberikan jasa manajemen apapun selain pajak dan teknologi informasi kepada klien auditnya. Selebihnya atau lebih lanjutnya yaitu SOC mensyaratkan pembentukan dewan pengawas akuntansi. Yang inti poinnya itu ketika di perusahaan itu ada yang mengawasi, bukan hanya membuat laporan asal-asalan, bisa dimanipulasi, ATK-nya nggak ada, seperti itu ya teman-teman. Nah di sini yaitu atau yang disebut dengan Public Company Accounting Oversight Board PCAOB, terdiri dari 5 anggota yang ditunjuk oleh SEC. PCAOB ini ditugaskan untuk menetapkan standar audit dan atestasi. Nah PCAOB juga bertanggung jawab dalam memeriksa dan mendisiplinkan perusahaan akuntansi atau KP ya tepatnya. Sebagai hasil dari banyak kegagalan audit dan runtuhnya Arthur Andersen yang kurang etika, pemerintah AS memutuskan bahwa perusahaan akuntansi tidak lagi dibiarkan mendisiplinkan diri. Oleh karena itu, PCAOB dirancang untuk mengaudit auditor. Udah auditor diaudit, rasanya itu gimana gitu kan. SOC dirancang untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Ketika dewan tidak independen terhadap manajemen, maka akan lebih menyulitkan bagi dewan untuk mengendalikan manajemen. Transaksi yang tidak menerapkan pasar wajar antara manajemen dan investor besar mungkin tidak dihargai dengan nilai wajar, sehingga pada peluang untuk oportunisme manajerial, opsi saham telah diberikan dengan murah hati kepada eksekutif senior perusahaan publik. Sering kali karena banyak orang berpikir secara keliru bahwa opsi saham tidak dikenakan biaya bagi perusahaan. SOX atau SOC membantu memastikan bahwa terdapat transparansi yang lebih besar yang seharusnya meminimalkan kemungkinan dampak buruk dari konflik kepentingan ya. Komite audit adalah kontrol tata kelola utama. Komite akan mengawasi sistem pelaporan keuangan dan laporan keuangan perusahaan. Komite harus memiliki keahlian dalam menilai secara objektif dan independen terhadap audit dan kebenaran laporan keuangan atau transparansi. Auditor tersebut juga harus bersikap independen dan dalam menilai secara objektif laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. SOC memberikan pedoman dalam hal tersebut. Secara keseluruhan, SOC memaksa direktur terutama mereka yang juga anggota komite audit untuk menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi mengambil pernyataan manajemen ya. Berdasarkan nilai nominalnya, direktur sekarang dituntut untuk memiliki
pengetahuan dan kewaspadaan. Mereka harus mengajukan pertanyaan sulit tentang manajemen. Direktur memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi manajemen dan menetapkan kebijakan strategis. Oleh karena itu, mereka harus bertindak dengan integritas dan kejujuran. Tanpa dilandasi integritas dan kejujuran, maka perusahaan itu akan runtuh, guys. Ya. Di sini juga tentang ini sudah juga kita terapkan, yaitu kerangka kerja SOC baru mengambil perspektif yang jujur. Nah, di sini yaitu akuntabilitas disebut identifikasi sebagai tanggung jawab utama para direktur perusahaan untuk memastikan dan pejabat senior perusahaan untuk melaksanakan, dan mereka bebas dari prasangka ketika melakukannya. Jadi sebagai pengawas pun juga harus mementingkan bukan hanya diri sendiri ya teman-teman semuanya. Di sini susunan dari Sarbanes kita lihat di sini, yaitu judul pendek definisi daftar isi Dewan Pengawasan Perusahaan Publik, auditor independen, tanggung jawab perusahaan. Ini yaitu di buku 1 ya, buku 1 yang ini, yang etika bisnis profesi, itu di buku 1 ini bisa dibaca di sini lanjutannya. Banyak banget emang. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kerangka kerja SOC yang baru untuk profesi akuntansi DAS, yaitu auditor akan lebih responsif terhadap subkomite audit dewan yang akan mengatur pengangkatan kembali biaya dan penyelesaian sengketa. Untuk mencegah para auditor melakukan audit atas hasil layanan non-audit mereka sendiri. Mereka dilarang menawarkan jasa non-audit tertentu untuk perusahaan yang telah terdaftar di SEC. Nah, di sini kerangka kerja SOC yang baru untuk berbagai hal yang lain, dampak terhadap tata kelola akuntabilitas dan pelaporan serta pada praktik manajemen. Di sini di Sarbanes atau SOC kalian bisa baca di bukunya, itu lengkap memang. Tapi ketika nanti menanyakan yo jangan yang sulit-sulit ya, tapi yang mudah dijelaskan gitu loh. Nah, di sini itu untuk tata kelola perusahaan ya, untuk tata kelola perusahaan. Di sini kerangka kerja SOC memang ada klarifikasi tanggung jawab para direktur dan karyawan untuk akuntabilitas publik dan integritasnya, peningkatan ketentuan konflik, kepentingan yang dirancang untuk memastikan bahwa para direktur cukup independensi dari manajemen. Auditor melaporkan kepada subkomite audit dan harus dipenuhi dengan kehadiran manajemen dan sebaliknya. Subkomite harus diberikan anggaran yang memadai dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya, termasuk hak untuk memperkerjakan dan berkonsultasi dengan para ahli. Itu di kerangka kerja SOC yang baru untuk tata kelola perusahaan. Ya. Di sini sumber referensinya ada. Misalkan kita lihat yang tadi ya, yang ini ya. Di sini misalkan tentang kerangka kerja SOC yang baru untuk profesi akuntansi DAS. Kita mana ini? Ada nggak di sini? Bentar. Di sini ada dampak pada tren etika bisnis. Nah, di sini kita baca langsung, yaitu di halaman 121, yaitu di bab 2. Kerangka kerja SOC yang baru untuk profesi akuntansi DAS, yaitu auditor seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan lebih responsif terhadap subkomite audit dewan yang akan mengatur pengangkatan kembali biaya dan penyelesaian sengketa, serta mereka auditor, dan akan kurang responsif terhadap manajemen senior yang seringkali memainkan peran dominan dalam hal ini. Sehubungan dengan hal ini, auditor akan bekerja dengan para direktur independen yang kompeten secara finansial, yang kepentingan harus lebih diarahkan daripada kepentingan sebelumnya, yaitu ke arah laporan publik yang jelas dan komprehensif. Auditor harus melaporkan langsung kepada komite audit hal berikut. Perlu di garis bawah, yaitu semua kebijakan dan praktik akuntansi penting yang akan digunakan. Semua perlakuan alternatif tentang informasi keuangan berdasarkan gap yang telah dibicarakan dengan manajemen. Percabangan penggunaan perlakuan alternatif dan pengungkapan dengan perlakuan yang disukai oleh auditor. Ya, di sini kita bahas untuk yang ya benar yang ini, untuk kerangka kerja SOC yang baru untuk berbagai hal yang lain. Di sini kerangka kerja SOC yang baru untuk berbagai hal yang lain, yaitu antara lain SOC memiliki ketentuan yang mencakup atau memerlukan suatu kebutuhan akan kode etik bagi para pengacara yang melayani para pendaftar, pelakuan analisis konflik kepentingan serta denda untuk kecurangan dan kejahatan kerah putih. Selain itu, SOC melakukan studi berikut untuk memetakan jalan terbaiknya ke depan. Pertama, US General Accounting Office (GAO), masalah yang terkait dengan konsolidasi dari KAP utama,
Controller General, rotasi wajib perusahaan audit, SEC adopsi sistem akuntansi berdasarkan prinsip peran dan fungsi dari lembaga pemeringkat kredit, tindakan pelanggar dan pelanggaran, tindak penegakan kemungkinan kegiatan manipulasi laba terhadap bank investasi dan para penasihat keuangan. Akhirnya SOC menyatakan kegiatan dengan sengaja menghancurkan, mengubah atau memalsukan catatan yang diperlukan dalam proses penyelidikan federal dan kepentingan adalah suatu kejahatan. Oke, jadi kita manipulasi itu adalah suatu kejahatan, dapat dihukum dengan denda dan atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Memanipulasi keuangan itu bisa dendanya 20 tahun di sini ya. Kurang banyak sebenarnya. Nah, di sini juga sudah cukup jelas ya beberapa dari poin SOC, yaitu mewujudkan integritas, integritas dan transparansi, dan yang jelas itu untuk kalangan publik atau investor biar tidak kena tipu, karena kadang perusahaan juga memanipulasi juga ada. Nah, di sini yang bisa kita ambil poinnya yaitu pentingnya kita melakukan pembelajaran akuntansi, yaitu di transparansi. Yang jadi pedoman itu kalau pintar itu banyak, tapi ketika orang yang beradab itu jarang ya. Kita semoga menjadi bagian dari orang yang beradab. Beradab itu banyak, beradab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau ilmu pintar saja ya setan aja lebih pintar dari kita, makanya melakukan manipulasi, praktek etikanya dikurangi, akhirnya tanpa etika pun mereka kerjakan, yang penting terima laba lebih tinggi atau profit yang lebih tinggi. Jadi kita punya adab, kita melakukan audit pun juga harus yang jelas, transparan. Ini buat pesan-pesan saya buat teman-teman semuanya, baik yang di kalangan perusahaan maupun perbankan maupun yang di UMKM tentunya, karena pentingnya ketika kita melakukan suatu pencatatan akuntansi dengan kejujuran itu adalah fondasi utama untuk kita selalu berkarya dalam ilmu dan menambahkan wawasan kita atau bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terbaru terkait perusahaan. Seperti fenomena yang terjadi saat ini, yang baru-baru ini yang saya analisa, yaitu tentang di Cerita Group mengalami pilot atau sudah tidaknya lagi publish di bursa saham atau bursa efek Indonesia, dan juga ada e-commerce yang terbesar melakukan PHK besar-besaran. Itu kita perlu analisa juga untuk pengembangan ilmu, itu sangat penting. Mungkin dari saya, dan ini referensi bukunya yaitu Sumber dan Referensi yang Etika Bisnis dan Profesi dari edisi 8 dan edisi 5, buku 1 dan 2. Nah, buat teman-teman yang punya YouTube jangan lupa ya di subscribe di channel Agus Dwianto, dan mungkin pasti punya YouTube lah ya. Jadi jangan lupa di share and like, comment. Oke. Nah, dari saya terima kasih, semoga buat Bu dosen, Bu pengampu diberikan sehat selalu, umur panjang, Bu Rina dan Bu Herma, dan juga buat teman-teman semoga sampai lulus dan juga ilmunya manfaat tentang ini. Presentasi ini mengawali pertamanya di angkatan 16. Nah, dan juga buat saya sendiri juga bisa untuk belajar lebih banyak lagi dari hasil koreksi nanti. Semoga nanti hasil koreksinya tidak banyak, dan semoga aja pertanyaannya ya sulit nggak apa-apa, tapi yang mudah dijawab. Dari saya Agus Dianto, saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan dalam penyajian PPT ya mohon dimaklumi. Saya akhiri dulu dalam penyelesaian presentasi ini, yaitu tentang pembahasan Enron maupun Andersen maupun Worldcon, yaitu dan pembahasan yang paling penting yaitu perubahan akuntansi, menerapkan akuntansi SOC, yaitu agar pentingnya akuntansi. Oke, saya Agus Dianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.